Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai ke 14 mengambil tema secara sinodal, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sejak manusia diciptakan hingga saat ini, Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan umatnya. Dari memelihara, menjaga, maupun sampai menghukum atau memberi sanksi kepada seluruh umatnya. Memelihara, Tuhan hadir dalam bentuk firman untuk selalu memelihara iman para umatnya. Menjaga, Tuhan menjaga umatnya dengan selalu menegur dan memperingati tiap langkah kehidupan umatnya. Dan pastinya memberikan penghukuman. Tuhan memberikan hukum kepada umatnya dalam bentuk kepedulian kepada umat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, dalam mitologi manusia, khususnya di Indonesia, terkadang kita menganggap Tuhan itu memberikan peringatan kepada kita. Salah satunya mimpi. Terkadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita bermimpi, atau saudara kita bermimpi, atau keluarga kita bermimpi, selalu dikaitkan dengan tanda-tanda. Salah satunya mungkin kalau ketika kita digigit ular dalam mimpi, atau gigi lepas, selalu kita berasumsi bahwa akan ada sesuatu di balik itu semua. Padahal kita tidak tahu apakah itu punya korelasi dengan kehidupan kita. Selain itu, kita selalu beranggapan, selain mimpi, kita selalu beranggapan bahwa apapun yang terjadi dalam lingkungan kita adalah tanda. Misalkan, ketika kita melihat meteor berlalu dari timur ke barat, atau barat ke timur, atau selatan ke utara, kita selalu berasumsi bahwa akan terjadi kejadian atau peristiwa yang besar. Mitologi ini terjadi dari kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Selalu dikaitkan dan dikaitkan. Walaupun secara keilmuan itu tidak ada kaitannya. Nah, kedua kejadian tersebut selalu berada dalam pikiran kita sebagai manusia. Tanpa iman, hanya keyakinan dan mitologi yang ada dalam pikiran kita. Bacaan kita pada malam hari ini hampir menyatakan tentang hal tersebut. Peringatan. Allah memberikan peringatan. Allah memberikan kepeduliannya terhadap umatnya. Dan pada bacaan kali ini, Paulus memperoleh kepedulian dari Tuhan. Peringatan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita telah kembali di ayat 10 sampai ke 11. Setelah beberapa hari Paulus di Kaisarea, datanglah seorang nabi dari Yudea bernama Agabus, yang dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk memperingati Paulus agar tidak datang ke Yerusalem. Allah memperingati Paulus bahwa ketika dia datang ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan diikat, dan pastinya dia akan memperoleh penghukuman di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi oleh Paulus mencoba menunjukkan keimanan kepada Tuhan.
Di ayat ke-12 juga demikian, ketika murid-murid Paulus menyaksikan, mendengarkan peringatan-peringatan dari Agabus, maka secara serta-merta murid-murid Paulus mengatakan bahwa jangan pergi guru, jangan pergi Paulus. Mengapa itu dilakukan? Karena murid-murid Paulus peduli dalam keterikatan batin, dalam keterikatan persekutuan, rasa simpati, rasa empati ingin ditunjukkan oleh murid-murid Paulus. Lalu yang terjadi adalah di pasal ke-13. Paulus berada di depan untuk menyatakan bahwa dia siap menerima konsekuensinya. Dia siap menghadapi apa yang harus dia hadapi. Pada ayat ini ingin menunjukkan bahwa Paulus mempunyai iman, mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan menjaga. Dari keyakinan itu pula, di ayat ke-14 akhirnya murid-murid Paulus menyatakan dengan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita membawa kita untuk selalu tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Hidup ini penuh pergumulan. Hidup ini penuh permasalahan. Salah satunya pandemi seperti sekarang. Tapi apakah dengan kondisi seperti ini kita akan berdiam diri? Apakah kita tidak berusaha? Tentunya tidak. Jadilah kehendak Tuhan, bukan menuntut kita untuk pasrah dan berdiam diri. Jadilah kehendak Tuhan membawa makna untuk kita selalu berdoa, berusaha, dan ikhlas dengan apa yang akan kita hadapi ke depan. Jadilah kehendak Tuhan mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah. Terkadang logika kita manusia berpikir bahwa rencana Tuhan begitu pahit. Rencana Tuhan begitu berat, terkhusus untuk yang keluarga atau kita yang mengalami kedukaan. Sungguh-sungguh sangat berat. Tetapi kembali lagi, jadilah kehendak Tuhan. Di balik itu semua, dari segala yang kita hadapi, ada rencana indah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, bacaan kita kali ini ingin mengajarkan bahwa dalam seluruh kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya atas kehendak Tuhan. Maka serahkanlah segala pergumulan itu kepada Tuhan. Pada Tuhan kita berserah. Pada Tuhan kita mohon penjagaan darinya. Sekali lagi, berserah bukanlah pasrah dan hanya menunggu apa yang harus terjadi, tetapi jadilah kehendak Tuhan adalah ikhlas dalam segala perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kehidupan kita sekarang sampai Maranatha. Amin.